Langsung saja pemirsa untuk membahas bagaimana sebenarnya aktivitas produksi film dewasa yang terjadi di Jakarta yang menyeret sejumlah nama selebgram, dan kita akan langsung membahasnya dengan penulis buku Jakarta Undercover. Ada Mas Muammar MK yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Selamat siang Mas MK. Ini Selamat kita siang, melihat fenomena Alvin. apa ya, bisa dibilang penyimpangan seksual, aktivitas seksual menyimpang yang terjadi di ibu kota Jakarta begitu. Saya yakin Mas MK sudah banyak melakukan penelusuran ya di buku Jakarta Undercover. Sebetulnya sejauh mana sih aktivitas menyimpang ini terlihat gitu di wajah balik sampul ibu kota? Eh, Ya, kita menyebutnya aktivitas menyimpang, tapi yang melakoni tidak menyebutnya tidak menyimpang. Itu yang harus menjadi salah satu info aja gitu. Tapi kalau eh, kasus industri kasus video atau film dewasa ini sebenarnya saya melihatnya lebih dari kacamata industri aja gitu. Artinya memang ada gitu sebagian orang gitu ya dalam ini, ya ini kan bagian dari kreasi yang memilih jalan dengan membuat film dewasa gitu. Apalagi kalau dari kronologi story sang sutradara ini sekaligus adminnya kan ternyata pernah juga membuat beberapa film horor dan ternyata nggak laku, akhirnya banting setir membuat film dewasa. Artinya kacamatanya adalah dari kacamata industri bisnis gitu. Bagaimana kemudian kasus ini kita lihat dari kacamata itu gitu. Karena jujur sebenarnya ini bukan kasus baru gitu kalau buat saya, karena sebenarnya beberapa rumah produksi yang membuat konten film dewasa itu dari dulu udah ada gitu. Hanya memang skala aja, beda skala. Ada yang partainya partai kecil, partai menengah, dan skala besar gitu. Maksudnya seperti apa Mas MK? Partai kecil, tengah, Partai besar? kecil itu misalnya ada yang dia lewat jalur pasar gelap gitu, cukup membuat konten-konten film-film dewasa, durasinya tidak lama gitu, tapi ada dua hal di sini kan yang kreatornya kan gitu. Yang pertama memang dia menyuplai dengan ke pasar gelap dengan pemeran orang Indonesia gitu kan. Kedua, ada yang murni dia memang membuat konten dewasa tapi pemerannya orang luar tapi bikinnya di Indonesia. Itu ada terjadi di kita gitu. Nah, kasus rumah produksi yang sekarang film dewasa Jakarta Selatan ini sebenarnya menjadi trigger untuk mengurai benang-benang yang sebelumnya gitu loh. Karena ini kan untuk ukuran produksi gitu, skalanya besar loh. Maksudnya dari 2002 sampai sekarang menghasilkan 120 judul itu bukan main-main gitu. Wow. Apalagi 1 sampai 1,5 jam gitu di setiap judulnya gitu. Ini skala besar dan satu sisi memang ini menjadi semacam kayak pintu pembuka trigger gitu, tapi di sisi lain juga malah menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Oh bener nggak sih ternyata industri film dewasa itu sedemikian rupa di tanah air. Iya, berarti peminatnya bisa dibilang banyak dong ya Mas MK, dan juga talent-talentnya yang minat memerankan juga banyak ya? Ada 15 juta rupiah sampai 15 juta rupiah per episode katanya. Ya kalau peminat itu kan sebenarnya larinya bisa variabelnya bisa banyak ya, maksudnya faktor-faktornya banyak lah kalau ngomongin pelanggan. Karena kalau misalnya kita berkaca dari pengguna internet aja misalnya, itu kan selain YouTube, Google, orang yang mengakses situs dewasa itu menduduki dia ada di urutan 3 gitu. Dan kalau kita lihat lagi misalnya situs porno itu di internet itu lebih ada, mungkin sekarang udah nyampe 30 juta lebih kali sekarang gitu. Dan yang kita lihat dari kasus film dewasa di Jaksel ini sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah mengadopsi
beberapa modus operandi, baik Oke. itu marketing maupun penyebarannya itu lewat ini dari yang sudah ada gitu. Baik, Misalnya dari Mas. ya copy paste lah gitu. Mereka kemudian membuat kanal sendiri, Mas mendistribusi. MK kan tadi bilang ya, ini sudah lama, sudah ada jaringan-jaringan pembuatan produksi film biru ini begitu di Jakarta. Tapi kalau kita lihat kasus yang Jakarta Selatan kemarin nampaknya sangat tertutup juga produksi filmnya. Kalau misalnya yang lain berdasarkan penelusuran tim Mas MK, sebetulnya bagaimana ini mereka bisa menutupi kegiatan produksi filmnya sampai mendistribusikan film-filmnya begitu sampai tertutup rapi begitu tidak Betul. diketahui Iya. baru Sampai sekarang ini ada yang 120 besar lebih, iya. terungkap. Justru kalau yang sekarang ini, justru saya malah banyak muncul pertanyaan. Karena gini, untuk skala besar, untuk rumah produksi skala besar, kok secara marketing ininya kok masih menggunakan copy paste yang konvensional gitu. Artinya gini, 120 film satu tahun gitu kan, 120 judul film satu tahun. Tapi mereka kemudian menggunakan kanal sendiri dengan membuka website kan, orang masuk berlangganan bulanan, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ini kan secara marketing kan memang konvensional. Kok berani-berani yang udah jelas kan di sini dilarang gitu. Heeh. Karena apa namanya? Kalau di luar kan memang ada yang membolehkan kan, walaupun kemudian memang ada beberapa negara yang tidak membolehkan gitu. Tapi yang membolehkan ada situs porno, marketingnya juga sama gitu, itu yang Oke. dianut gitu. Artinya rumah produksi ini buat saya sendiri skala besar, tapi kemudian juga menimbulkan spekulasi Oke. dan pertanyaan gitu. Baik, baik. Mas MK ini semoga bisa terungkap ya. Ini pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan keberadaan si rumah produksi film porno di Jaksel ini. Terima kasih untuk sementara Mas Muammar MK sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Mas MK. Sama-sama.